Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Rita Rosmala Dewi, MSI PhD. Perkenalkan, saya Dr. Salwa Adilah Ningtyas dengan NPM 2529207003. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi yang membahas tentang tantangan etika penelitian biomedis pada era precision medicine dan big data. Berikut merupakan outline yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang dan konsep dasar. Yang kedua, landasan regulasi serta masalah etik utama, yaitu persetujuan, privasi, bias tata kelola dan akuntabilitas. Serta yang ketiga, alternatif penyelesaian berbasis ethics by designs, implikasi bagi para pemangku kepentingan dan kesimpulan. Oke, untuk latar belakang, mengapa persoalan etik bisa berubah? Jadi precision medicine itu menggabungkan genomik, rekam medis elektronik, citra atau imaging, data wearable, lingkungan, dan gaya hidup untuk menghasilkan prediksi individual. Integrasi data dapat mempercepat deteksi penyakit, menemukan subkelompok langka, dan meningkatkan efisiensi uji klinis. Akan tetapi, karakteristik yang sama juga meningkatkan risiko reidentifikasi, diskriminasi prediktif, kerugian kelompok, dan eksploitasi komersial. Oleh karena itu, informed consent satu kali saja itu sebenarnya tidak cukup. Jadi diperlukan legitimasi etik yang harus tetap dijaga sepanjang siklus hidup data. Nah, jadi precision medicine sendiri itu merupakan suatu penyesuaian pencegahan, diagnosis, dan terapi berdasarkan variasi biologis, lingkungan, serta perilaku. Big data biomedis bukan sekadar data berukuran besar, tetapi data multimodal, longitudinal, kompleks, persisten, dan mudah untuk ditautkan. Objek utama dari analisis etika bukan hanya saat pengambilan sampel, melainkan seluruh alur, termasuk pengumpulan, penautan, analisis, pembentukan interferensi, pembagian, serta penggunaan data sekunder. Nah, landasan etiknya itu bersifat berlapis. Jadi, Deklarasi Helsinki tahun 2024 itu menegaskan nilai sosial, rasio manfaat risiko, perlindungan kelompok rentan, persetujuan, telaah komite etik, serta privasi. WHO, UNESCO, serta EUAC itu menambahkan tata kelola AI yang berpusat pada hak asasi, keselamatan, transparansi, human oversight, dan akuntabilitas. Di Indonesia sendiri, itu terdapat yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana undang-undang ini mengklasifikasikan data kesehatan, biometrik, dan genetik sebagai data pribadi spesifik, sedangkan Permenkes nomor 24 tahun 2022 mengatur rekam medis elektronik. Regulasi itu adalah suatu batasan yang minimum, bukan akhir dari penalaran etik. Nah, untuk prinsip bioetika, secara umum yang kita kenal itu ada 4, yaitu autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Tetapi di sini saya ada tambahan 2 poin, yaitu transparansi, serta akuntabilitas dan solidaritas. Jadi otonomi sendiri itu menuntut kontrol yang bermakna atas data dan pilihan dari pasien atau peserta. Untuk beneficence itu menuntut nilai ilmiah dan sosial yang lebih nyata. Kemudian non-maleficence itu mencakup pencegahan kerugian fisik, psikososial, informasi, dan keamanan cyber. Untuk justice menuntut representasi serta distribusi manfaat dan beban yang adil. Untuk transparansi memungkinkan penelusuran proses dan batas model. Kemudian akuntabilitas serta solidaritas memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab dan komunitas yang tidak hanya berperan sebagai pemasok data, tetapi bisa mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Oke, terdapat 3 pola persetujuan utama, yaitu specific content, ini yang paling jelas tetapi kurang fleksibel untuk riset jangka panjang. Kemudian ada broad consent, ini lebih fleksibel tapi
penggunaan masa depannya itu dapat sulit untuk dipahami. Kemudian ada dynamic consent yang memungkinkan peserta untuk mengubah preferensi secara berkelanjutan, namun dapat memunculkan kesenjangan digital dan consent fatigue. Pilihan yang paling proporsional adalah layered consent, yaitu yang memisahkan tujuan utama, penggunaan data sekunder, komersialisasi, transfer lintas batas, pengembalian hasil, hak untuk tidak tahu, recontact, dan penarikan diri. Kemudian untuk de-identifikasi harus dipahami sebagai pengurangan resiko, bukan suatu jaminan anonimitas. Data genomik dan pola wearable dapat didapatkan dengan sangat unik. Ketika ditautkan dengan sumber lain, identitas itu dapat muncul kembali. Risiko juga meluas kepada keluarga atau kelompok. Oleh karena itu, perlindungan harus berlapis. Jadi dapat dilakukan minimisasi data, pseudonymisasi, dan pemisahan kunci, enkripsi, kontrol akses, audit log, trusted research environment, atau federated analysis, serta rencana respons incidents. Synthetic data dan differential privacy tetap memerlukan audit, utilitas, dan bias. Kemudian keadilan itu bukan sekedar menambah jumlah peserta dari kelompok minoritas. Ding dan kolega menunjukkan bahwa akurasi polygenic score itu menurun sepanjang kontinum jarak ancestry dengan korelasi rata-rata sekitar minus 0,95 pada 84 sifat. Kemudian data yang tidak representatif ini dapat menghasilkan model yang tampak akurat secara keseluruhan tetapi sebenarnya merugikan subkelompok. Responsnya adalah sampling inklusif, pelaporan performa per subkelompok, validasi eksternal, evaluasi interseksional, serta kemitraan dan capacity building. Diversitas tanpa co-production juga masih dapat bersifat ekstraktif. Oke, pertanyaan tata kelola adalah siapakah yang boleh memutuskan, yang boleh mengakses, yang boleh memperoleh keuntungan, dan yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi pendekatan yang lebih tepat itu adalah stewardship, bukan kepemilikan absolut. Data Access Committee perlu menetapkan kriteria akses, penggunaan yang dilarang, perjanjian penggunaan data, dan audit kepatuhan. Komunitas sebaiknya memiliki representasi dalam keputusan penggunaan sekunder. Benefit sharing dapat berbentuk pengembalian hasil agregat, penguatan kapasitas, infrastruktur, authorship yang adil, dan akses terjangkau terhadap inovasi. Pada sistem AI, tanggung jawab tidak boleh hilang di antara pengembang, peneliti, institusi, sponsor, dan pengguna klinis. Risiko utama itu mencakup provenance data yang tidak jelas, black box, validasi eksternal yang lemah, automation bias, function creep, dan model drift. Karena itu, dibutuhkan dokumentasi asal data, model cards, validasi independence, audit trail, human oversight, mekanisme banding atau retest, serta pemantauan setelah studi selesai. Jadi berikut ini merupakan 7 gerbang etik untuk dilakukan keputusan apakah suatu penelitian itu di-stop atau dilanjutkan. Jadi ini ada kerangka ethics by design dengan menggunakan 7 gerbang. Yang pertama, buktikan nilai sosial dan kebutuhan penggunaan data. Yang kedua, pastikan provenance serta representasi data. Yang ketiga, gunakan persetujuan berlapis dan libatkan komunitas. Yang keempat, bangun privasi dan keamanan sejak arsitektur awal. Yang kelima, nilai validitas, kalibrasi, fairness, dan explainability model. Yang keenam, lakukan telaah independen melalui CAPCA dan Data Access Committee. Yang ketujuh, monitor drift, insiden, penarikan data, dan distribusi manfaat. Oke, kemudian etika ini bukanlah satu peristiwa yang bisa dinilai di satu momen, tetapi proses yang berulang dari suatu penelitian dengan keputusan yang berhenti atau lanjut. Nah, implikasinya bagi penelitian biomedis itu berbeda bagi setiap
sektor itu juga berbeda. Jadi peneliti itu perlu membuat data management plan, analisis risiko, preregistrasi, dan evaluasi subkelompok. Institusi serta KEPCA itu memerlukan keahlian multidisiplin dan continuing review. Sponsor dan industri juga wajib transparan mengenai kontrak, penggunaan komersial, konflik kepentingan, dan benefit sharing. Peserta serta komunitas harus dilibatkan dalam co-design, memperoleh informasi yang dapat dipahami, dan memiliki kanal pengaduan. Paket minimum etik adalah berupa validitas ilmiah, konsen atau persetujuan yang bermakna, privacy by design, fairness audit, akuntabilitas, dan mekanisme of redress. Oke, kesimpulannya, jadi terdapat 3 poin utama. Yang pertama, persetujuan itu diperlukan, tetapi tidak dapat melegitimisasi desain yang buruk atau tidak adil. Yang kedua, deidentifikasi, mengurangi, tetapi tidak menghapus faktor resiko. Yang ketiga, fairness, transparansi, akuntabilitas, dan pembagian manfaat merupakan bagian dari mutu ilmiah, bukan aksesori administratif. Precision medicine akan etis apabila presisi prediksinya yang diimbangi dengan presisi perlindungan melalui tata kelola sepanjang siklus data. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang memuat regulasi dan literatur ilmiah yang menjadi dasar analisis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.